Di balik jalan yang mulus, selalu ada kerja keras para pejuang infrastruktur. Kali ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah melakukan pekerjaan perbaikan badan jalan di ruas Sukabumi, Baros, hingga Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah dengan adanya perbaikan jalan ini, petugas kami selaku pengantar pelayan masyarakat lancar di perjalanan untuk menuju rumah sakit. Pertanggal 2 November 2025, progres pekerjaan ini sudah mencapai 86%, dengan panjang penanganan 365 meter dan nilai kontrak sebesar 7 miliar 626 juta rupiah. Tak hanya membangun jalan, proyek ini juga memberikan manfaat sosial, karena turut menyerap 60 tenaga kerja proyek jalan yang bergotong royong setiap hari, membuat ruas jalan ini jadi makin lecir, makin nyaman dilalui. Bapak Dedi, hatur nuhun, Bapak Gubernur Jawa Barat. Akang, hatur nuhun sadayana. Buat para pengendara yang melintas di ruas ini, harap tetap berhati-hati ya, karena pekerjaan masih berlangsung, demi hasil akhir yang lebih baik untuk kita semua. Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Langsung hari ini ya Pak? Iya sekarang. Ya Om, siap. Penyelesaian Pak? Ya, yang pertama adalah bahwa siklus itu kan sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kita melihat kondisi sekolahnya sangat memprihatinkan. Bayangin aja, sekolah yang sudah dalam kategori pinggiran jalan raya saja seperti ini, apalagi sekolah-sekolah yang di dalam. Artinya memang kondisi infrastruktur pendidikannya sangat buruk. Nah, ini harus menjadi bahan perhatian Kepala Dinas Pendidikan untuk mencoba mengalokasikan pembiayaan untuk infrastruktur pendidikan, karena ini kan kewajiban kabupaten. Nanti kalau kemudian juga perlu bantuan provinsi, ya kita bantu. Kalau juga provinsi sudah bisa menyelesaikan seluruh infrastruktur SMA, karena kan provinsi hari ini sedang memfokuskan agar seluruh rakyat Jawa Barat anak-anaknya bisa masuk sekolah pemerintah, dan kemudian swasta dibiayai oleh pemerintah, kan itu dalam bentuk beasiswa. Yang keduanya adalah sistem metodologi. Saya sih memperhatikan dari dulu sejak saya jadi bupati, metodologi pendidikan kita harus dibenahi karena para gurunya terlalu fokus pada aspek-aspek yang normatif, aspek-aspek yang bersifat pembelajaran kurikulum yang ditetapkan. Jadi dalam pikiran guru ini adalah menyelesaikan penyampaian materi yang ada dalam buku, bukan membentuk karakter. Padahal hal yang sederhana dibentuk karakter itu adalah ketika anak masuk kelas, kemudian bagaimana topi itu disimpan, ketika dasi diajarkan bagaimana cara melipat dasi, cara duduk. Nah, ini kan tidak diajarin di sekolah. Nah, makanya pendidikan barak militer itu kenapa efektif membentuk karakter? Karena hanya dalam waktu kurang lebih 20 hari anak-anak dibentuk. Nah, sekolah enggak, saya lihat. Nah, untuk itu ini harus menjadi bahan kajian penting, sehingga di Jawa Barat guru-guru harus mulai mengarah pada pembentukan karakter siswa, bukan hanya sekedar menyampaikan pelajaran. Nanti selama ini kan menyampaikan pelajaran, yang penting sudah selesai 120 halaman selesai, kan gitu loh. Nah, ini kan metodologi ya. Metodologi ini perlu guru memahami psikologi siswa. Kemudian alat peraga itu kan sebenarnya tidak mesti beli. Contoh misalnya gini, pelajaran biologi, pelajaran IPA, pelajaran IPA, kalau di sini kan IPA. Nah, kemudian sampah itu bisa menjadi bahan material. Sampah dirubah menjadi bahan bakar. Sampah dirubah menjadi bahan keterampilan. Saya dulu di Purwakarta itu sudah bisa misalnya sampah menjadi batik, sampah menjadi ini kan metodologi. Nah, ini kemudian sampah organiknya jadi pupuk. Nah, di lingkungan ini apa sih tanaman yang terbaik? Misalnya di sini manggis, ada nanas. Nah, itu harus menjadi bahan bagi pendidikan dasar di sekolah. Kemudian terakhir ada berhitung. Ini sudah problem di mana-mana. Anak-anak kita kemampuan berhitungnya 1 kali 5 aja repot.
Nah, bahkan ada yang tidak bisa baca waktu itu kan. Nah, ini harus segera dibenahi. Pendidikan dasar itu, ini kan sudah masuk, ini SMP itu maksudnya kategorinya pendidikan dasar. Itu baca, nulis, ngitung, fokus aja itu. Karena ini yang dipakai tiap hari. Yang lain-lain itu kan buku mah bisa lihat di Google kok. Kan gampang. Tapi pembentukan karakter baca, nulis, ngitung, baca, nulis, ngitung, baca, nulis, ngitung itu yang pertama, yang lainnya nyusul. Nah, di kita ini kan, nah kemudian yang terakhir, jangan ragu untuk tidak naik kelas. Sekarang itu kalau tidak naik kelas itu tabu. Gurunya takut kalau tidak naik kelas karena orang tuanya datang bawa golok. Padahal tidak naik kelas itu adalah bagian dari pendidikan, di mana orang memang belum waktunya naik ya tidak naik. Dan tidak naik kelas bukan berarti kegagalan. Saya ini tidak naik kelas waktu SD kelas 1. Saya kalau waktu itu naik kelas nggak akan jadi gubernur. Justru dengan tidak naik kelas saya jadi gubernur. Nah, ini ketertinggalan ini selalu dipahami oleh orang adalah sesuatu musibah. Mobil tertinggal oleh yang lain, bisa jadi yang tertinggal yang selamat. Terkait sanksi Pak, terkait sanksi kedepannya mungkin ada pembenahan. Enggak, ini SMP kewenangan bupati. Saya nggak bisa ngasih sanksi, nggak boleh. Enggak, maksudnya masukan untuk ya masuknya gini, sanksi terkait terhadap siswa menurut saya jangan kekerasan, tetap ya. Sekolah harus mengajarkan disiplin pada siswa, guru harus tegas mengambil tindakan, tapi tidak boleh kekerasan. Kenapa? Resikonya terlalu tinggi. Ya di Jawa Barat, gubernurnya turun, nanganin. Orang tuanya jadi nggak jadi marahnya karena ada gubernur. Kalau di tempat lain, guru misalnya tidak konsen pemimpinnya, kan belum tentu gitu loh. Nah, sehingga misalnya di Bandung itu kan sekarang pidana 5 bulan penjara guru madrasah. Kan itu. Saya bantulah untuk restoratif justice. Sanksinya gampang aja, bersihin sampah, babat rumput, bersihin toilet, ngepel ruang kelas, ngecat kantor, gampang dong bantuin guru nulis, kan nggak ada masalah. Gitu. Jadi sanksi itu anak itu lemah di matematika, sanksinya terus harus matematikanya sehari itu tiap hari baca hitungan, ya kan? Baca hitungan terus, hitungan tiap hari dilatih. Nah, itu sanksi, sehingga ketika diberi sanksi dia jadi pinter. Gitu ya. Dan ada banyak anak yang sudah merokok di usia segini. Makanya kan ya rehab. Ini kan harus direhab. Yang merokok ini harus direhab. Nggak bisa yang merokok ini kuaing saya gaplok, nggak akan selesai. Semakin digaplok dia, semakin merokoknya banyak. Direhab, gitu loh. Direhab. Ini kayak ini Pak Guru misalnya laki-laki, kemudian seneng sama yang lain. Semakin istrinya galak, itu semakin dia semakin kenceng. Rehab. Disediakan nggak Pak? Rehab diganti perempuan. Kan ada dana alokasi bagi hasil pajak rokok di setiap kabupaten kota. Kan bisa digunakan untuk rehab. Ada alokasinya. Kan ada rencana diikutsertakan untuk barak militer kan? Oh iya, anak-anak ini nanti saya tawarin kalau orang tuanya setuju ikut yang bulan Desember di Marinir. Ya. Udah Pak, tanahnya nggak ada. Ya PT-nya sok ajuin, Pemdanya ngajuin kita. Dari dinas sudah siap Pak? Bukan, tanahnya belum ada sampai hari ini. Kalau ada tanah PTPN, ya sok tanah PTPN yang mana? Yang di belakang kecamatan kok saya cari. Udah ada. Ada Pak. Udah. Cuman itu PT-nya ke BUMN-nya itu kurang. Ya makanya kan belum ada tanahnya. Udah diukur sih. Bukan kan berarti belum ada tanahnya. Gitu loh Pak. Tanah mah lega di mana-mana ge. PT-nya memberikan enggak? Kan nanti saya panggil katanya. Ya, makasih Pak. Makasih Pak. Langsung ke Bandung ya Pak. Ya, sok. Saya mana? Ini siapa ini? Wali kelas Pak. Ini wali. Hah? Wali kelas. Bukan ini. Oh, ini adik ipar Pak. Oh, adik ipar. Sudah anak tiri atau anak samperan yang baru lagi. Jadi kan saya tadi sudah ke sekolah, ya kan?
sekolahnya benerin deh manajemennya, ya kan? Sekolahnya benerin manajemennya, kemudian ya sekolahnya sudah kategori tidak layak menurut saya. Nanti biar saya nyampein ke Pak Bupatinya segera dibangun, dan anggaran untuk pembangunan sekolah harus meningkat, karena itu yang dekat jalan raya seperti itu, apalagi yang di dalam gitu. Nah kemudian kan tadi satu gerombol tuh yang tukang ngerokok tuh ternyata temenan sekelas semua. Gimana kan Bapak harus tahu. Iya Pak. Ya kan? Nah nanti nggak boleh dibikin sekelas, dipisah-pisah. Oh itu yang anak-anak. Iya, yang tukang ngerokok. Yang berikutnya matematikanya masih parah. Kebetulan saya ngajar tadinya Pak di kelas itu kan saya ngajar. Enggak, artinya gini, kepala sekolah Siap. itu anak-anak harus dikasih les matematika. Siap. Les pendidikan dasarnya. Matematika. Nah, gitu Bu. Gimana matematika bisa lemah begitu Bu? Padahal ya kalau tiap pagi itu saya suka pembiasaan kayak waktu SD gitu kan Pak, tanaban biasanya seperti itu. Terus pulang juga nggak apa-apa kayak SD juga, kalau pulang teh Pak depan-depan siapa yang bisa jawab keluar gitu Pak, biar mama Ya harus itu begitu. anak-anak tadinya biar cepet apa perkalian minimal perkalian gitu Pak. Ya kan dasar gitu ya Pak ya. Itu padahal sudah seperti itu. Nervous mungkin. Oh bukan nervous, enggak lah. Yang gitu makan kecepatan. Nah, jadi ya matematikanya harus segera dibenahi Bu. Dan itu bukan hanya di sekolah Ibu, di semua sekolah loh di seluruh Jawa Barat ya begitu. Anak SMA aja matematikanya repot, gitu ya. Harus ini karena ketika masuk kerja itu pasti detek pendidikan matematika dasar. Nah rata-rata nggak lulus itu di situ. 4 kali 4 nggak bisa ngisi. 4 kali 8 nggak bisa ngisi. Makanya saya tekankan teh perkalian dulu Pak gitu sebelum ke materi apa-apa teh perkalian terus saya kejar tadinya gitu. Ya karena anaknya banyak pakai HP. Kalau anak banyak pakai HP, punya ketergantungan pada HP, maka motoriknya tidak bisa berjalan dengan sempurna. Gitu. Saya juga sama nih yang waktu kecilnya itu suka dikasih HP sama ibunya. Kemudian saya lepas. Kemudian juga akhirnya dia nggak kurang konsentrasi. Tapi kan oleh saya dilesin harus ditungguin sama saya begini. Kan tapi kan tangannya kayak kemana-mana terus begini terus kan. Tapi kan harus terus dilatih. Harus sabar. Gitu. Jadi gimana sekarang teh? Kumaha ieu teh? Sok. Bapak rek gelut sok gelut. Wah. Nyerenteng mah. Saya menyampaikan Jadi gimana? yang ditanya Pak Agung waktu itu. Tentang perjanjian di Perjanjian gimana? waktu masuk sekolah Pak. Oh iya, ada surat pernyataan. Ada surat pernyataan. Ya kan, bahwa saya menjadi siswa saya selama menjadi siswa saya akan belajar sungguh-sungguh tidak Ini yang nanda tangan siapa? Orang tua Pak sama anaknya. Orang tua. Enggak, harusnya yang nanda tangan surat pernyataan itu ditandatangani dibuat oleh orang tua. Ya itu. Enggak. Ini surat pernyataan oleh siswa, Pak. Ini siswa orang tua. Orang tua Pak yang ada Pak. Biasanya salah kok. Ini orang tua materi dengan pernyataannya kok beda? Gimana? Ini kan yang nanda tangan adalah orang tua kata Iya, Bapak betul. kan? Oh, yang ini. Hah? Ini siswa orang tua. Nah, ini siswa. Itu orang tua, ini siswa. Ini orang tua. Itu siswa Pak. Calon yang akan masuk. Ini Nah, wali itu orang kelas. tua, iya. Orang tua. Wali orang tua siswa. Oh. Ini Iya. yang lakukan apabila saya tidak mentaati ketentuan yang tahu Allah Taala, menerima tidak diperkenankan itu benar dikembalikan ke orang tua. Ya ini sudah tanda tangan. Gitu. Nanti langsung yang tanda tangannya surat pernyataannya dibuat oleh orang tuanya. Orang tuanya yang membuat surat pernyataan. Tulis tangan. Kenapa? Tulis tangan. Mohon maaf, ini kita ngomong hukum. Siap. Karena secara hukum seorang anak di bawah 17 tahun, di bawah 18 tahun itu belum bisa menyatakan sebuah pernyataan yang mengikat hukum. Siap. Karena dia belum dewasa dan tidak ada sanksi hukumnya karena masih di bawah pengampuan atau di bawah perwalian. Siap. Jadi kalau surat pernyataan yang mengikat itu adalah surat pernyataan yang dibuat oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya menyatakan bahwa saya menitipkan anak saya mempercayakan sepenuhnya kepada guru untuk melakukan pendidikan terhadap anak saya. Yang ketiga, apabila anak saya mengalami pelanggaran disiplin, mendapat hukuman yang wajar
demi kepentingan siswa saya menerimanya, gitu loh. Dan apabila saya menolak terhadap hukuman tersebut, saya bersedia saya dikembalikan kembali kepada saya untuk didik oleh diri saya sendiri. Jadi orang tua, kalau siswa itu nggak bisa membuat surat pernyataan karena dia itu tidak mengikat secara hukum, hanya mengikat secara moral di sekolah. Iya, tanggung jawab di orang. Tanggung jawabnya di orang tuanya, kan masih di bawah umur, di bawah perwalian. Gitu. Makanya yang di SMA yang kewenangan provisi itu langsung dileges oleh Orang tua. bukan oleh notaris. Notaris. Oh, ya. Ada notarisnya. Nah sekarang bagaimana? Nah, Bapak. Oh gitu. Ya sebelumnya terima kasih Pak, dengan adanya kejadian ini mungkin saya juga betul-betul harus memperbaiki anak saya. Matematika di pisan. Iya Pak, jadi itulah kesalahan saya mungkin ya Pak ya. Yang keduanya mungkin saya juga sebagai orang tua murid kemarin betul-betul menyadari Pak ya sudah arogan untuk masalah ini. Mungkin Pak Rana, Bapak Kepala Sekolah, khususnya buat semua para guru ya di Indonesia ini ya betul-betul saya itu minta maaf ya dengan kesalahan saya pribadi, yang keduanya anak saya mungkin di sekolah. Ya. Jadi saya mohon dengan adanya ini ya ingin segera selesai Pak. Ya, alhamdulillah. Ingin segera selesai dan anak saya juga kembali bersekolah. Ingin kayak orang lain Pak. Iya, makanya. Jadi ada rasa takut dibully lagi, ketakutan. Saya ingin hal ini selesai gitu Pak. Selesai. Makanya sekali lagi saya betul-betul minta maaf. Siap. Sama Bapak Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 ya Pak ya. Ya. Khususnya buat Pak Rana, mungkin kita manusia juga pasti ada emosi Pak ya. Iya. Dan kedepannya agar lebih baik lagi aja ya, mungkin anaknya ya. Dan pelajaran buat kita semua semoga ada hikmahnya aja Pak di balik ini, Pak. Semua orang harus saling memperbaiki diri. Iya. Orang tua memperbaiki diri. Ya kan? Guru memperbaiki diri, kualitas pendidikannya harus ditingkatkan. Pemerintah juga harus memperbaiki diri dengan cara apa? Membangun bangunan yang layak bagi pendidikan. Ini kan semuanya juga bersalah menurut saya. Ya, mohon maaf ya, bupati yang lama membiarkan bangunan sekolah seperti itu. Padahal itu di Jalan Cabak itu. Artinya kan kualitas bangunan sekolah harus baik, kurikulum harus baik, gurunya juga harus baik, kesejahteraan guru juga harus baik. Amin, amin. Gitu. Bapak, guru kumaha? Ayeuna. Salah nama HD goreng oke Kang itu teh barangkali abdi budak akang teh budak abdi kene. Saya mau merubah mendidik karakter, budi pekerti lah itu. Mencerdas mah itu gampang, tapi merubah karakter itu yang susah. Insya Allah kalau akang percaya kepada guru, percayakanlah kepada guru, jangan terlalu ikut campur itu ya. Jujur saya melakukan hukuman, tapi saya sesuai dengan takaran, tidak seperti yang digambar. Kalau digambar itu kesannya tuh tarik Pak. Tapi hukuman fisik udah nggak boleh lagi. Insya Allah ini juga diganti dengan hukuman yang lebih bermanfaat. Bermanfaat Insya Allah Pak, sesuai arahan dari Bapak tadi. Dan juga ini mungkin untuk guru-guru yang lain yang pembelajaran. Jadi lebih baik diganti kepada hukuman yang lebih mendidik. Susah sapu aja. Sama-sama Bapak, abdi hampun terpisah, hampun terus emosi panggil bapaknya. Budak Bapak teh budak abdi. Jadi insya Allah abdi teh. Budak Bapak, budak abdi, istri Bapak kali ini. Iyalah. Dia sokan, salaman. Oh, alhamdulillah. Ada tuh, alhamdulillah. Hadirin Bapak guru nake kedah gaduh adab. Bapak, sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengakui semua kesalahan saya. Pak ya. Bapak juga untuk kepribadian Bapak tolong dimaafkan. Pak ya. Kita manusia biasa. Iya. Ya, guru juga manusia biasa. Saya juga tidak mau di luar sana nanti ya kan kita ada dendam. Saya tidak mau Pak ya. Yang penting saya memperjuangkan anak gimana caranya biar bisa kembali sekolah seperti murid yang lain Pak. Ya, saya maafkan. Saya juga minta maaf ya.
Siap. Alhamdulillah. Ya udah beres pelukan Ibn Ubin. Boleh menambahkan? Ya mangga sok Ya, Pak. ini juga jaminan buat orang tua. Karena yang terjadi hari ini kan anak menjadi minder, dibully oleh teman-temannya. Betul. Maka saya juga akan menginstruksikan kepada guru sesuai arahan Pak Guru bahwa anak tetap di sekolah kita. Sebagaimana komitmen para anak, ini anak kita, kita didik bersama-sama. Jadi kolaborasi, Pak Agub selalu mengingatkan tidak mungkin sekolah berjalan sendirian mendidik anak. Ya, butuh peran serta dari orang tua. Siap. Terakhir, terima kasih buat Pak Gub nih yang sudah memfasilitasi Tidak kemana-mana, tidak panjang. Siap. Karena yang di Bandung ada guru yang mendapat vonis 5 bulan penjara kan? Karena terjadi sebelum saya jadi gubernur, saya nggak tahu. Tapi saya mau bantu. Ya Pak. Siap, Pak. Bapak juga gelendur dikit. Guru telandung kandungan lahir Aisyah. Lulus jujur lihat tali kan gitu. Lain lulus jujur lihat kanjut. Iya. Siap. Hati nama tuh. Pokoknya bapak mau wajah rambo hati rinto. Pokoknya beres banyak. Beres, Pak. Sudah, ayo sini. Kita kumpul biar bapak juga tenang. Nah, ada bapak siapa? Ini kemana Pak? Orang tua siswa, ada pak kepala sekolah, sudah saling maaf-maafan. Para anak mangga, pesannya apa? Kita ambil hikmahnya. Alhamdulillah masalah ini sudah selesai. Kepada semuanya tolong bahwa masalah ini kita tutup dan selesai kan ya? Betul. Sekali lagi saya juga guru biasa, saya minta maaf jika hukuman sedang kita. Iya. Ya bapak, gimana? Mungkin harapan saya ke depannya, terutama mungkin saya harus betul-betul minta maaf dulu di sini ke masyarakat Indonesia yang sudah membuat rame Pak ya, apalagi sampai melibatkan Bapak tugas gubernur. Iya, jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini pelajaran buat para orang murid, orang tua juga, dan jangan terlalu ikut campur untuk masalah kita percayakan sama guru, bahwa kemanapun juga ya guru itu adalah pahlawan. Jadi tidak ada lagi untuk terjadi masalah seperti ini, dan lebih baik, betul kata bapak tadi, ya hukuman tidak boleh kekerasan, tidak boleh kekerasan, diganti dengan yang mendidik. Yang mendidik. Nyuci piring, ngelap kaca, ngepel, bersihin toilet, babat, sasapu, ngecat, banyak lagi, sehingga hukuman tetap berjalan, pendidikan tetap menjadi faktor utama keberhasilan siswa. Aturun ya, pokoknya damai selalu, bahagia selalu, nah, berpelukan lebih membahagiakan dibanding bermusuhan. Siap. Nuhun. Ya Pak, nuhun ya. Siap, harus dipersiapkan di Jakarta, nuhun. Ibu guru ya, Ibu guru. Wali kelas. Oh, ini wali kelas. Kecil juga wali kelasnya harus itu. Matematikanya dilatih. Banyak wali kelasnya ya. Siap, Bapak. Siap. Nuhun ya. Izin berfoto Pak Gub. Ya, Pak, Bang Ayah.